Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik para pendengar radio Luhak Nantuo 102,5 FM di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah serta salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangkaian program dari radio kita yang tercinta, pada siang hari ini menjelang waktu asar ada kegiatan atau program obrolan penyuluh agama yang bertemakan tentang narkoba serta cara atau bagaimana mengantisipasinya. Hari ini kita sudah bersama dengan bapak kita yang ganteng, yang gagah. Beliau adalah Kasat Narkoba Polres Tanah Datar, yaitunya Bapak Ajun Komisaris Polisi Yadi Purnama SH. Bersama saya Afrianto sebagai host pada siang hari ini. Kita mulai dengan membacakan bismillah. Bapak dan saudara para pendengar Radio Luhak Nantuo, kemudian para penggemar tentang opak ini di mana saja kita berada. Tentang narkoba kita sudah sangat mendengar berbagai persoalan dan dampak akibat yang ditimbulkan dari narkoba ini. Kalau kita sandarkan kepada Al-Quran, pada agamanya, Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, kamu jangan mendekati kegiatan ataupun melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu baca, kamu sampaikan, kamu ucapkan. Nah, narkoba ini memiliki dampak yang lebih dari sekedar sukara. Oleh karenanya, kita mohon kepada Bapak narasumber kita, Bapak AKP Yadi Purnama SH, untuk memaparkan kegiatan apa itu narkoba, macam-macamnya dan segala yang berkenaan dengan narkoba ini. Berdasarkan tingkat ketergantungan. Ya, kalau golongan 1 berarti tingkat ketergantungannya lebih kuat atau lebih tinggi. Kemudian golongan 2 dan golongan 3. Kemudian O-nya ini adalah psikotropika. Zat ini juga dilarang untuk diedarkan dan juga dikonsumsi tanpa izin dari pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bahan adiktif lainnya. Iya, Pak. Bahan adiktif lain ini termasuk minuman keras, ya, kemudian obat keras, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketiga hal ini digabung menjadi singkatannya narkoba. Narkoba. Asia Tenggara. Dan kedua, bisnis narkoba ini bagi sindikat jaringan narkoba ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Karena dengan waktu yang singkat, dengan domain atau pembeli yang banyak, itu akan bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Ini salah satu Indonesia ini menjadi sasaran dari peredaran gelap. Apakah dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia, Pak, itu bisa menjadi salah satu kelemahan kita atau gimana? Betul. Sehingga menjadikan Tepat masuk ya. Iya, betul. masuk. Jadi ini nanti akan saya sampaikan juga. Terima kasih. Ya. Apa yang Pak Anto tanyakan tadi itu sangat benar sekali, Pak. Ya. Jadi salah satu penyebab bisa narkotika ini masuk dengan mudah ke Indonesia, Iya. nah, itu yang salah satunya, Pak. Karena kita terdiri dari beberapa pulau, beribu-ribu pulau Indonesia ini. Iya. Jadi untuk pengawasan masuk narkotika ini dari luar itu susah kita untuk mendeteksi. Apalagi dengan aparat kita yang terbatas. Betul, Pak. Apalagi dengan aparat kita yang terbatas, kemudian dengan luasnya wilayah negara kita ini, kemudian pintu masuk dari luar ke Indonesia ini cukup banyak. Ini salah satu potensi yang merupakan tempat masuknya narkotika ini ke Indonesia. Kemudian itu Pak, kalau kita lihat macam-macamnya tadi kan sudah Bapak
sebutkan itu Ya. tentang sabu dan ganja. Itu apa kira-kira dari sisi dampak ke pribadi pemakai Ya. atau pengedar, dari pribadinya apa akibatnya gitu. Kemudian dari sisi peraturan perundang-undangan kita gitu. Sambil aku Pak ngopi dulu. Oke. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjut aja Pak ya. Kalau macam-macam narkoba ini ya mungkin kita lebih bagusnya membahas untuk yang beredar di tanah datar mungkin Pak ya. Jadi di tanah datar ini yang biasa kami ungkap dalam kegiatan kami selaku aparat penegak hukum itu kebanyakan hanya dua macam Pak. Yang pertama narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian yang kedua narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering. Nah, ini yang selama ini sering kami ungkap di wilayah Polres Tanah Datar. Kemudian apa dampak dari para pengguna narkotika ini? Yang pasti semua narkotika ini, apalagi narkotika golongan 1 itu sudah pasti berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Karena narkotika ini merupakan suatu zat yang mengakibatkan kita ini hilang kesadaran diri, kemudian berpikir tidak jernih lagi, ya, selalu dianukan dengan angan-angan, ya, berhalusinasi. Jadi kalau kita di Minang ini ya kasarnya bisa menyebutkan kalau orang menggunakan narkotika ini sabu dan itu perilakunya tidak normal lagi, Lebih dari orang tua. mungkin bisa lebih itu untuk kesadaran kita. Kemudian untuk kesehatan sudah pasti kalau dari data yang dapat kami himpun setiap hari pengguna narkotika ini Indonesia meninggal 30 sampai 50 orang per hari. Ini untuk pengguna narkotika di Indonesia. Bayangkan di samping dia membuat generasi kita hancur, bisa juga sebagai alat pembunuh yang sangat drastis tanpa kita Kira dari yang selama Bapak menjabat kasat di sini ada nggak orang tua itu kan tampak bagaikan pendapatan dan segala macam. Baik, jadi untuk narkoba ini efek yang sangat buruk ini dia tidak mengenal usia, tidak pandang bulu ya. Kami di tahun 2019 ya, awal saya menjabat di Tanah Datar ini itu dalam 1 tahun 2019 Wahai Tuhan, selamatkan kami ini. Kemudian di samping itu mungkin masyarakat kita berpikir Dari segala kejahatan ada 3 orang di rumah tangga yang 2019-2020 juga ada. Kemudian di sini ada yang yang tidak mengenal profesi dan pekerjaan, narkoba masuk Dan gini Pak, tambahan dari saya itu, apakah kira-kira orang yang sudah pernah terjerat narkoba tertangkap atau tidak, kemudian ketika dia berhenti, ada nggak kemungkinan kembali menjadi pemakai? Dari analisa dan evaluasi kami selama ini Pak, ya, itu ada, ya. Karena di tahun 2021 ini Polres Tanah Datar Satuan Reserse Narkoba sampai bulan Maret ini telah mengungkap 14 kali pelaku
14 TKP, kemudian pelaku sebanyak 29 orang Pak, di daerah Tanah Datar. Itu masih ada pelaku yang telah menjadi residivis. Banyak yang ada yang pelaku yang kami amankan sekarang ini, yang dulunya pernah menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pak. Walaupun dia telah diproses, kemudian dihukum, kemudian bebas, kembali melakukan ini. Tidak mustahil. Oke. Pak Kasat, satu lagi Pak yang menjadi benar di kepala saya itu, kira-kira di Tanah Datar ini ada tak kira-kira sebagai apakah itu sebagai bandar atau distributor? Ada tak kira-kira di Tanah Datar ini? Baik. Kalau untuk Dalam penciuman Ya. Bapak gitu ya? dari hasil penyelidikan Ya, selama ini penyelidikan, yang kami lakukan di Polres Tanah Datar ini, kemudian dari hasil proses penyidikan dari beberapa orang pelaku, Iya. itu pada umumnya yang kami amankan ini sebagai tersangka, statusnya ini pengedar, Pak. Pengedar ya, pengedar dan pemakai. Tapi kalau untuk distributor ya sampai saat ini kami belum bisa mengatakan ada, Pak. Ya. Karena belum pernah kami ungkap pelaku-pelaku yang kami amankan ini sebagai distributor atau yang membuat narkoba itu sendiri. Jadi pada umumnya seluruh dari Pemakai. pengungkapan itu hanya Pemakai barang yang berasal dari daerah luar kemudian diedarkan di sini, itu aja. Berarti kan istilahnya kadang-kadang ketek kalau masuk kadanya Pak ya? Iya. Kadang-kadang Pengedar. Kita tidak bisa juga mengatakan ini kecil-kecilan, Pak. Iya. Ada juga sebagian dari pelaku ini ya sudah banyak barang yang diedarkan. Iya. Oke, the last question dari saya Pak itu Ya. dari Bapak Kasat sendiri atau Satuan Polres kita di Tanah Datar, kira-kira apa giat-giat kegiatan dari Satuan Narkoba kita di Tanah Datar? Apakah ada masuk ke ruang sekolah, madrasah dan segala macam untuk antisipasi ini Pak? Baik, untuk kegiatan untuk mensosialisasikan ya Iya. dampak daripada penyalahgunaan narkotika ini, kami dari Polres Tanah Datar sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Tanah Datar, khususnya kepada seluruh anggota Polri yang berada di bawah organisasi Polres Tanah Datar, kami selalu disampaikan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, Pak. Di posek-posek seluruh Babin Kartimas yang telah ditunjuk itu saban hari mensosialisasikan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan dan dampak buruk daripada narkotika ini. Demikian juga kami di Sat Narkoba, kemudian Satuan Bimas di Polres Tanah Datar ini juga pada waktu-waktu tertentu memberikan penyuluhan dan sosialisasi terutama kepada para pelajar, baik itu di tingkat SMP, di tingkat SMA, dan juga beberapa kali kami sering dari Satuan Narkoba dan juga Satuan Bimas Polres Tanah Datar memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada organisasi masyarakat dan juga kepada partai-partai politik yang mungkin saat itu mengadakan pertemuan di antara kadernya. Itu sering kami undang. Jadi sosialisasi dan penyuluhan ini selalu berjalan di Polres Tanah Datar ini. Ini yang terakhir kali Pak. Saya berharap mudah-mudahan dari melalui Pak Kasat, yaitu dari Pak Kasat menyampaikan kepada Pak Polres ada kerjasama antara Kemenak dengan Kapolres dalam hal kita bersama lintas sektoral di Tanah Datar. Ya. Selain Pemda lihat juga ini. Ya. Artinya dari Kemenak kita punya kegiatan giat bersama, punya program yang sama, apalagi di awal tahun 2021 ini menjelang Ramadan. Setelah Ramadan mudah-mudahan bisa kita ciptakan gitu. Ada ruang kerjasama kita untuk berkolaborasi menghadapi memberantas narkoba. Baik. Terima kasih Pak Anto. Ini suatu yang tawaran yang sangat saya tunggu-tunggu sebetulnya nih, Pak. Iya. Kami dengan seluruh instansi terkait, ya mungkin ini udah berjalan, Pak. Iya.
terutama mungkin dari pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Kesbangpol, Pak. Ini setiap tahun kami terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi penyuluhan terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi warga masyarakat Luhak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar ini, Pak. Ini sudah berjalan, Pak. Jadi setiap waktu, kadang-kadang kami bisa melaksanakan razia ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Nah, dengan yang disampaikan Pak Anto tadi dari Kemenak, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini ke depan kita juga nanti bersinergi ya bersama-sama dalam rangka memberantas ya peredaran narkotika di Luhak Nantuo Kabupaten Tanah Datar ini. Mudah-mudahan ya berkat sinergitas dan kerjasama kita seluruh elemen masyarakat dengan Polres Tanah Datar, kita bisa menghilangkan peredaran narkoba ini di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Amin, amin ya Allah. Baik Bapak dan para pendengar Radio Luhak Nantuo di mana saja berada, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Kasat Narkoba Polres Tanah Datar, Bapak AKP Yadi Purnama SH, dalam rangkaian obrolan penyuluh agama yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Jangan lupa like, tonton, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.